Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi walaupun memang ada tuh yang panik sekarang dengan laporan dari Bang Densu ya, ternyata apapun yang terjadi kayaknya Bang Densu tidak mau narik laporan begitu ya. Beda dengan Pablo sebetulnya ya. Pablo sih ada sinyal-sinyal nih mau menarik itu atau mau memaafkan ya, dengan beberapa syarat lah gitu kan. Tapi sebenarnya enggak usah kan, kita kasih pelajaran lah ya. Sebentar-bentar lapor, hukum dijadikan mainan. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Denny Sumargo telah melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman. Meskipun Farhad Abbas telah meminta damai, Denny Sumargo tetap teguh pada keputusannya untuk tidak mencabut laporan tersebut. Denny, yang akrab disapa Densu, mengikuti saran dari tim kuasa hukumnya untuk melaporkan Farhad setelah perseteruan mereka semakin memanas. Denny merasa ancaman yang diterimanya cukup serius sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum. Farhad Abbas sendiri juga telah melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan ujaran kebencian. Namun, Denny memastikan bahwa ia tidak akan berdamai meskipun Farhad mencabut laporannya. Nah gitu ya, tidak akan berdamai tuh. Sekali-kali lah gitu kan, biar tahulah gimana rasanya dilaporkan. Karena kerennya Bang Densu kemarin itu tidak ada yang tahu ya, diam-diam langsung melaporkan. Beda dengan di Farhad Abbas, memang kor-kor kemarin ya untuk melaporkan, ternyata mungkin laporannya ditolak. Tapi menarik sebetulnya, coba kita dengar juga ya dari Bang Pablo ya, yang di sini juga ada indikasi-indikasi nih mau berdamai juga atau mencabut laporan ke Farhad. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ini sekarang kita fokus dulu ke urusan laporan polisi saya terhadap FA, gitu ya, terkait dengan itu. Tapi Bang, mungkin kan ini aku sudah duluan 2 hari ya melaporkan. Oh iya, duluan kita. Pablo tuh selangkah lebih maju. Mungkin dapat info juga nggak sih soal dia kan mau ngelaporin setelah kemarin ngelaporin Densu, ngelaporin sekarang ngelaporin Abang, tadi juga Aliansi Suku Bugis juga melaporkan Densu lagi. Seperti apa sih Bang begini? Ini kan sebenarnya awal permulaan Agus, donasi per donasi. Nah, gini. Jadi kemana-mana, jadi menyerang personal juga. Jadi sebenarnya ini kan yang menilai kembali lagi warga, yang menilai adalah netizen, gitu ya. Seorang advokat, profesional advokat ya, ketika dia menangani perkara, maka yang harus dia bicarakan di dalam ruang publik dalam penanganan perkara tersebut harusnya spesifik, secara substansi. Kalau ada advokat atau lawyer yang ketika dia menangani satu perkara lalu melebar kemana-mana, itu yang harus dipertanyakan kepada yang bersangkutan, kan begitu? Harus ditanyakan begitu. Kami di sini ini para advokat yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman. Kalau kami tanganin perkara satu itu aja yang kita bicarakan. Nggak akan pernah kita keluar dari satu rangkaian peristiwa suatu perkara gitu ya. Kita nggak akan pernah keluar dari substansi. Kalau kita keluar dari substansi, disitulah menunjukkan ketidakprofesionalannya seorang advokat atau lawyer. Intinya sih poinnya itu aja. Bang, mungkin pesan-pesan apa sih yang pengen Abang sampaikan kepada FA nih? Kan dulu kalian, Abang dan FA kan juga teman baik ya, bisa Sampai sekarang saya juga masih berteman baik. Kalau dia nggak anggap saya teman, ya nggak apa-apa. Ada Novi yang menyatakan sikapnya untuk menyetujui 2 opsi yang sudah diajukan oleh para tim kuasa hukum kepada pihak Agus begitu. Jadi di mana saya untuk reminder bahwa ada 2 opsi di sana. Ada opsi yang pertama adalah uang tetap di yayasan dengan diawasi oleh pihak Agus begitu ya. Atau opsi kedua adalah menggunakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga juga itu ditunjuk atau disepakati oleh kedua belah pihak ini secara bersama-sama. Artinya ketika Farhad Abbas mengatakan bahwa ingin berdamai dengan kedua opsi tersebut, itulah yang memang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena dua belah pihak saat ini sedang melaksanakan langkah hukum paling tinggi di dunia ini, yaitu musyawarah gitu. Ya, ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini gua apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas ya. Saya kenal Farhad lama begitu. Jadi saya tahu betul begitu ya, dia pada akhirnya akan menggunakan langkah tersebut. Saya paham betul bahwa inilah Farhad Abbas yang sesungguhnya. Inilah Farhad Abbas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang begitu ya. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, luar biasa. Akhirnya Farhad Abbas bisa
bisa mendamaikan perkara tersebut. Akhirnya Farhad Abbas berhasil menangani perkara ini dengan baik, dengan smooth begitu. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, bahwa saya mengatakan, saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika perkara tersebut, konflik tersebut bisa selesai. Saya bersedia untuk merendahkan hati saya serendah-rendahnya jika terjadi perdamaian antara Farhad Abbas dengan atau kubu Agus dengan kubunya Novi, dan itu berhasil dilakukan oleh Farhad Abbas begitu. Maka dalam kesempatan kali ini, sesuai janji saya ingin meminta maaf kepada Farhad Abbas yang mungkin ketika saya memberikan opini hukum, memberikan pandangan hukum, akhirnya perkara tersebut bisa selesai dan tidak lagi menjadi sebuah perbincangan yang akhirnya menjadi panas di ruang publik begitu. Yang kedua juga saya ingin meminta maaf kepada Agus Salim begitu ya. Kalau memang adanya ucapan-ucapan atau opini atau pendapat hukum yang saya berikan membuat Agus Salim akhirnya merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh pihak jika ada opini-opini hukum, pandangan-pandangan hukum yang pada akhirnya membuat sebagian orang tidak nyaman, membuat sebagian orang merasa bahwa opini hukum saya itu menjadi satu bentuk yang membuat sejumlah pihak terpojok begitu. Mohon maaf sekali gitu ya. Dan selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung daripada Novi, seluruh pendukung daripada Agus. Saya ingin meminta maaf jika ada ucapan-ucapan ataupun perkataan saya yang salah dalam memberikan pandangan dan opini hukum. Saya terima kasih banyak juga kepada Farhad Abbas. Saya berterima kasih kepada Agus yang pada akhirnya bersedia mencapai titik ini, yang mau menjalankan hal tersebut hingga saat ini. Farhad Abbas begitu konsisten begitu ya, ingin menjalankan, membela Agus hingga saat ini. Ya ini luar biasa sekali, karena apapun ceritanya kita tidak bisa menghilangkan perannya Farhad Abbas yang benar-benar telah mendampingi Agus hingga saat ini. Sehingga saya ingin sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman di luaran sana yang memang telah menyaksikan konflik ini sekian lama. Sehingga saya dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ini sudah selesai, jangan ada yang membuli-buli lagi, jangan ada lagi perundungan-perundungan di ruang publik, di sosial media. Stop untuk tidak lagi membuli Agus, tidak lagi untuk membahas hal tersebut di ruang publik yang terlalu berlebihan. Karena hari ini fokus kita adalah satu, ingin mengobati Agus Salim. Sehingga ini harus kita apresiasi, kita harus bangga terhadap kejadian tersebut, karena ini akan menjadi presiden yang baik terhadap masyarakat begitu. Untuk kedepannya kan kita sudah mengadakan polling ya Pak, terus ada juga kuasa hukum dari para donatur ya, itu gimana Pak nanti ke depannya? Ya kalau bicara tentang polling ya pasti tentunya itu dikembalikan kepada para donatur ya begitu ya, karena memang donatur berhak. Tapi kan intinya keinginan donatur juga sama, donatur menginginkan terjadinya perdamaian kan intinya. Jadi ya ketika perdamaian ini sudah selesai ya sudah clear, berarti artinya donatur juga tidak lagi akan berbicara seolah-olah menolak gitu, sudah tidak ada lagi. Segitu ya sebetulnya, kalau Mas Pablo memang siap juga gitu untuk meminta maaf gitu, tanpa ya sudah gitu, yang lalu biarlah berlalu begitu. Tapi nyatanya sebetulnya pelaporan demi pelaporan dilakukan oleh Bang Farhad sekarang ini menjadikan ada juga netizen menyampaikan bahwa jangan-jangan dia itu ya duta somasi, duta pelapor begitu ya. Jadi semua orang dilaporkan. Saling berdamai aja berarti Bang. Ujungnya ke sana, karena kan Farhad juga kan nggak mau urusan begini masuk penjara. Denis Sumargo juga nggak mau juga urusan begini masuk penjara kan atau berpanjang. Kecuali mereka memang ingin terpublikasi terus. Jadi ya udah, ayo kita ribut terus begitu. Tapi ini kan kalau ini dijalankan dan memang unsurnya terpenuhi dua-duanya ya kan masuk penjara. Nah, cara satu-satunya ya sudah mungkin Denis Sumargo ini bikin LP tujuannya adalah sebagai bargaining posisi supaya nanti si Farhad dan dia ujungnya berdamai karena sama-sama posisinya satu-satu gitu, satu di dia, satu di Farhad, satu di Denis Sumargo. Jadi nanti ujungnya berdamai. Nah ini Bang, kemarin kan Bang Farhad ke Kemensos sama Agus Salim bisa dibilang memperjuangkan benar donasi. Itu tanggapannya seperti apa sih Bang? Ya kan udah benar, memang dari awal arahnya harusnya ke Kemensos. Baik persoalan donasi ini kan yang legal bisa mengadakan donasi ini kan Kemensos atau suatu yayasan atas izin Kemensos melakukan penggalangan dana. Ini kan kita belum tahu Novi menggalang dana ini atas izin Kemensos atau tidak. Kalau memang tidak kan berarti kan ini kan
proses penggalangan dana yang sifatnya belum berizin lah ya, gitu. Nah, tentunya yang paling berhak terhadap dana ini penanganannya adalah Kemensos. Nah, kalau Farhad Abbas sama Agus ke Kemensos mengenai dana ini, betul benar. Minta kebijakan Kemensos, minta arahan, minta putusan Kemensos. Mau kemana ini? Gitu, dana sosial ini kan, dana sosial ini kan penggalangan dana awalnya kan buat si Agus, tapi kemudian ribut, Agusnya juga salah guna. Nah, jadi ya akhirnya si Farhad bingung, si Agus juga bingung nih, tapi dananya ada. Ya udah, mereka minta tolong Kemensos, udah benar mereka minta tolong. Siapa tahu Kemensos ngambil kebijakan, iyalah karena ini kan dananya tujuan awalnya ke Agus, ya udah nanti kami peganglah dananya, nanti kami distribusikan ke Agus. Dengan penggunaannya juga secara detail dikontrol oleh Kemensos. Kan itu harapannya Farhad Abbas, harapannya Agus juga begitu. Atau norma-norma yang ada dalam undang-undang, yang ada dalam etika advokat, begitu. Nah, cuman pelanggaran-pelanggaran ini kan harus dicerna, begitu. Nah, orang lain boleh saja melaporkan seseorang advokat ke lembaganya, kepada institusi dia bernaung, boleh saja. Gitu, apakah melanggar etika, melanggar moral, ataukah melanggar undang-undang, boleh saja dilaporkan. Nah, dalam hal ini kan si Herwanto melaporkan Farhad Abbas ke Pradi. Sebenarnya terlalu berlebihan melaporkan ini, karena sama-sama advokat, begitu. Mereka harusnya kan saling mengingatkan aja cukup. Gitu. Jadi kalau si Farhad Abbas diduga melanggar etika atau etik seorang advokat, ya diingatkan oleh advokat yang lain, nah ini melanggar, tolong jangan ulangi lagi, gitu. Atau kalau sudah diingatkan masih melanggar juga, barulah dilaporkan ke Pradi. Pradi pun ada mekanismenya. Mekanisme apa? Proses yang namanya proses musyawarah untuk menilai etik, menyidangkan secara etik seseorang advokat. Tapi kita belum tahu apa sih yang dilanggar oleh seorang Farhad Abbas sehingga dilaporkan. Katanya sih pelanggarannya mungkin bawa-bawa, kalau tidak salah tuh dugaan pribadi lah, untuk menyerang kayak gitu katanya Bang. Ya, itu kan bisa aja diingatkan, bos. Kan sama-sama pengacara kan. Bang Farhad, ini Anda melanggar kode etik nih, sekian begitu. Itu penting mengingatkan dulu lah, jangan langsung melapor, nggak bagus juga. Jadi kesannya jadi kayak anak-anak semua nih, lapor ke orang tua nih, kakaknya begini kan gitu. Jadi gitu. Jadi yang paling penting adalah mengingatkan dulu. Pertanyaannya, sudah nggak Herwanto mengingatkan Farhad Abbas adanya pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Farhad Abbas? Itu dulu. Kalau itu sudah, kemudian memang ada pelanggaran kode etiknya, ya nggak apa-apa dilaporkan. Tapi kalau belum, ya harusnya ya jangan ribut. Kalau tidak salah sih komunikasi, katanya kalau kata Bang Herwanto dugaannya dia diblokir juga sama Bang Farhad, kalau tidak salah ya Bang, dugaannya gitu. Ya kita belum tahu apa yang terjadi kan. Diblokir memblokir itu kan biasa juga. Tapi gitu. Jadi nggak apa-apa lah seseorang melaporkan seorang lain, kalau udah mentok dilaporkan ke lembaga lebih tinggi. Ya namanya juga kan melaporkan kan. Jadi kayak anak berantem sama anak, melaporkan ke orang tuanya, gitu. Ya biasa aja kan begitu kan. Seperti itu. Bang Farhad juga bilang katanya silakan aja laporkan, kalau misalkan gak terbukti saya akan laporkan balik, katanya Bang, gitu. Ya emang begitu kan, kalau Bang Farhad kan begitu. Kalau dilaporkan ternyata tidak terbukti, dilaporin balik kan. Ujungnya kan melapor terus, dan itu biasa kalau udah yang begini-begini terjadi. Sama-sama suka-suka jadinya. Bang, terkait ini kan uang donasi Agus Salim nih udah diadakan polling untuk kemana nih larinya, mungkin itu ada sampai akhirnya sekarang sudah berapa ribu orang sudah masuk polling itu. Gimana sih Bang terkait yang mengadakan polling ini siapa nih? Kuasa hukum dari donatur. Oh ya, jadi anggaplah kuasa hukum donatur kan mewakili donatur ya, donatur kuasa hukum dia adakan polling. Nah, polling kalau diselenggarakan secara publik dan bisa dipertanggungjawabkan, ini bisa dianggap sah. Makin banyak yang ikut polling, makin kelihatan sahnya, gitu kan. Jadi ya sudah bisa dipertanggungjawabkan arahnya kemana polling ini, hasilnya apa. Kalau hasilnya uangnya ke sini, ya lebih enak ngikutin hasil polling, gitu. Itu kan mewakili perasaan masyarakat. Nah ini tapi kan dari Bang Farhad mau melaporkan pengacara donatur sama donaturnya, gimana sih Bang tanggapannya? Bahkan dianggap polling ini kriminal katanya Bang. Nggak ada yang kriminal di polling beginian gitu. Kemudian uang ini juga kan bukan uang kriminal, ini kan uang sosial. Sosial kan sifatnya sosial. Apa yang bisa dikriminalkan? Apa yang bisa dikriminalkan? Nggak ada. Uangnya donatur, kuasa hukum donatur.
Kemudian kalau kemudian mereka mau ambil uangnya lagi boleh, gitu. Jadi nggak ada kriminalnya. Nah, ikutin aja kemana arah polling itu. Semakin banyak yang ikut polling, semakin kelihatan itu arah uangnya harusnya kemana. Dan itu harus bisa diselesaikan sebenarnya. Ya udah, kalau uangnya harus harus diselesaikan kepada para donatur lagi, ya selesaikan kepada mereka. Hanya hukum apa hukumnya? Penggelapan tidak, penipuan tidak, apalagi. Nah ini kan yang terbaru, silakan aja, mungkin dari pihak donatur juga silakan aja laporin kalau memang mau laporkan, katanya Bang. Bisa dibilang seperti itu, tanggapan Bang seperti apa sih? Melaporkan siapa nih? Oh, maksudnya donatur kan, pengacara donatur kalau misalkan dilaporin ya silakan aja gitu katanya. Oh iya, memang kalau soalnya nggak ada hukumnya. Jadi hukum pidana itu mengenai uang itu nggak banyak. Yang pertama adalah yang berat itu TPPU, yang kedua adalah penggelapan, yang ketiga adalah penipuan. Itu aja kan kalau hukum pidana itu. Nah, kalau penggelapan ya nggak dapat hukumnya. Benar. Karena dana ini kan dana sosial, punya masyarakat juga sebenarnya, punya donatur juga dana ini kan. Jadi nggak dapat penggelapan. Penggelapannya nggak dapat. Nah, tanggapan nih Bang terkait Bang Denny Sumargo nih akhirnya melaporkan Farhad Abbas terkait pasal pengancaman. Gimana sih Bang tanggapannya? Ya kan, sebenarnya kan semuanya saling mengancam. Dulu Farhad katanya mengancam Denny Sumargo, Denny Sumargo kemudian datanglah ke tempat Farhad, ribut lagi, ancam-mengancam kan. Nah, ini sesuai prediksi ketika persoalan sosial kemudian diselesaikan secara kriminal, yang tampaknya juga nggak relatif nggak terlalu kriminal atau bukan kriminal sebenarnya ini kan, kemudian selesai secara hukum pidana kan kriminal jadinya kan. Ya udah, akhirnya kan semua jadi kejebur karena Farhad sudah melaporkan, otomatis Denny Sumargo juga melaporkan Farhad. Itu udah bisa diprediksi. Tapi tujuannya apa? Tujuannya Denny Sumargo mungkin ya sudah, kalau kita bikin laporan, dia ada laporan, ujung-ujungnya kan draw. Ya udah, akhirnya saling berdamai karena saling cabut laporan, kan itu ya harapannya. Harapannya sebenarnya bisa dibaca secara implisit, tujuannya adalah restoratif justice, supaya nanti terjadi bargaining posisi baik secara kriminal A lawan kriminal B. Ketika nilainya sama, kemudian sama-sama khawatir tercebur, akhirnya kan semua tarik diri. Jadi segitu videonya teman-teman ya. Semoga videonya bisa memberikan pemahaman baru nih tentang perkembangan kasus ini. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, kita ambil hikmahnya saja ya, bahwa banyak sekali yang kita dapatkan dari sini, yaitu pengenalan tentang hukum-hukum yang terjadi. Tetap jaga persatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.